ceritain gitu masalah apa aja sih, maksudnya kita berbicara terhadap karakter Abah nih di film Keluarga Cemara 2 gitu. Masalah si Abah kan di film Keluarga Cemara 2 tuh apa, Bah? Masalah Abah kan selalu ada ya. Karena seperti layaknya banyak orang gitu. Gue juga sebagai Ringo di keluarga gue sendiri setiap harinya kan selalu ada masalah baru. Saya cuma punya pengalaman mengurus anak umur yang sekarang, tapi besok nggak ada yang tahu ada hal baru apa lagi. Sama seperti Abah yang juga tetap tumbuh, tetap belajar bersama keluarganya ini gitu ya. Ada hal baru, kalau teman-teman lihat tadi di trailer kan seperti bagaimana menghadapi anak yang lagi kasmaran tuh, gitu ya kan? Ada yang lagi kasmaran juga, ada sebagai orang tua tuh harus seperti apa? Gitu. Harus baiknya tuh gimana? Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dalam sebuah pembentukan keluarga. Gitu. Semua punya konsekuensinya masing-masing. Dan punya caranya masing-masing juga ya, Bang. Nah, Abah ini tuh masih cari cara gimana membentuk keluarga seperti yang seimbang. Karena tujuannya adalah kalau gue ngelihat Abah ini sendiri tujuan duniawinya gitu ya. Kalau dulu kan dia udah pernah tuh berusaha, kalau teman-teman tahu di film pertama Abah sudah mencapai kesuksesan dalam arti materi udah ada. Tapi kan kita tahu kalau misalnya sukses itu selalu ada harga yang harus dibayar, dan tentunya itu bukan harga yang murah ya. Kayak misalnya untuk menuju kebahagiaan aja, jalan menuju kesananya aja pasti sulit gitu. Nah, mungkin Abah yang Abah pengen adalah bukan soal titik berat, soal happy doang, materi doang. Sekarang mungkin Abah lebih milih yang seimbang. Abah pengen keseimbangan. Kayak misalnya ada pekerjaan baru, kalau kita lihat pekerjaan barunya sendiri ini ya dia harus punya kompromi, berarti ada waktu yang ditinggalkan, misalnya waktunya lagi tersita untuk ke arah ini yang jadi prioritas. Tapi secara naifnya Abah dia pikir masalah itu selesai, tidak, menimbulkan masalah baru, anak yang lagi butuh perhatian menuju dewasanya. Ini juga si paling kecil ini. Iya benar. Jadi bisa dibilang maksudnya ada perubahan ya dari karakter Abah di Keluarga Cemara 1 ke 2 gitu. Yang berasa bangetnya berarti di bagian mana ya tuh, Bah? Kalau yang pertama itu kan yang pertama perubahan besarnya adalah bagaimana Abah menghadapi kondisi di luar permasalahan yang bukan disebabkan oleh Abah. Dan itu adalah perubahan besar dalam hidup yang berdampak sama seluruh keluarga, adalah jatuh bangkrutnya Abah sehingga harus pindah dan menetap seperti sekarang, gitu kan. Nah, kalau yang sekarang itu udah ada di posisi di mana Abah ini sedang berjuang lagi, gitu loh. Kalau tadinya kan yang pertama itu kita lihat perjuangannya minus ya. Bahkan minus. Nah, sekarang adalah Abah mulai dari nol. Jadi kalau misalnya Keluarga Cemara yang mana yang mulai kembali dari nol adalah Keluarga Cemara yang sekarang gitu. Oke, baik. Tidak sabar mulai dari nolnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Nggak kebayang gitu, apakah jualan omak lah. Skalanya aja mungkin yang berbeda-beda. Sometimes kita ngelihat masalah itu adalah hal yang besar-besar aja. Seperti mungkin pribadi Nirina yang sekarang sedang menghadapi masalah yang besar gitu kan. Tapi di emak di sini dia juga punya masalah, tapi yang sebenarnya kadang-kadang kita suka nggak ngeh di lingkungan kecil sendiri aja dulu nih gitu. Di keluarga kecil kita dulu scope-nya nih yang dihadapi sama Mama ini adalah hal-hal yang relate dengan ibu-ibu hadapi sekarang ini gitu. Kita nggak usah berkaca sama orang lain lah gitu. Kita lihat aja dulu sekeliling kita. Emak baru punya anak balita yang istilahnya lagi apa ya, lagi perlu banget diperhatikan. Anak yang pertama juga yang seperti Abah bilang tadi udah mulai di titik yang mulai ahem-aheman gitu kan. Itu aja kita berdua lagi kayak kita harus apa ya gitu. Dibolehin takut bablas, nggak dibolehin juga jadi serba salah gitu kan. Mencari formula lah gitu nah, ya. Mencari formula itu kan nggak ada sekolahnya ya untuk menjadi orang tua gitu. Terus ditambah lagi kita lagi hulu dan hilirnya lagi penuh apa ya istilahnya lagi fokus rariwah gitu. Rariwah perlu fokus banget tinggi. Kita lupa ada anak tengah yang juga
Nirina belum pernah ngeh dengan istilah problematika anak tengah ya. Tapi sebagai emak akhirnya dikasih pembelajaran dan istilahnya dikasih ilmu baru lagi gitu, bahwa ternyata memang ada loh problematika anak tengah yang dimana dia ngerasa kalau kita salah ambil langkah dikit aja, pasti anak tengah itu merasa tuh kan lebih sayang sama si kakak karena di atau si adik, tapi saya gitu kan. Nah itu kan problem yang ibu-ibu juga sekarang ya, mungkin buat ibu yang punya 3 anak gitu kan, yang baru punya 3 anak, terus ditambah lagi dengan suami yang berusaha di tengah berusaha, tapi berusaha ya pasti kita juga support ya gitu. Tapi kan kita ketahui kalau kita mulai dari minus, bahkan bukan hanya dari nol ya, tapi dari minus kan juga butuh istri yang membantu juga gitu, supaya tidak istilahnya sama-sama lah berkembang gitu. Tapi ya kembali lagi di tengah pengen membantu suami, tapi ada anak yang hulu dan hilir minta diperhatiin, anak tengah juga yang ternyata merasa gitu kan. Jadi ya udah, disinilah problematika dimana makanya Nina bilang menjadi ibu itu memang sebuah istilahnya sekolah yang tidak ada habisnya gitu. Benar-benar kita belajar lagi ngolah rasa lagi, emosi, semuanya gitu. Jadi tambah umur lagi anaknya, ntar masalahnya bukan masalah, tantangan lain. Betul. Kalau main game tuh naik level adalah tantangan. Raja terakhirnya nggak tahu kapan. Ada kapan dapat ininya ya, emasnya ya. Kemenangannya tuh gimana? Bener. Sebenarnya lebih ke small wins every day. Kita pasti punya ketemu sama small wins juga kan gitu. Di keluarga Cemara 2 nih, small wins itu tuh yang kerasa banget. Gak perlu pencapaian yang tinggi-tinggi, sederhana tapi ternyata memang ada di sekitar kita. Dan kalau berhasil ibaratnya accomplish itu tantangan, kayak lega ya rasanya. Apalagi ya sekarang gitu. itu kita suka nggak sadar ya, karena kita nih dengan sosial media itu diberikan kesempatan untuk selalu melihat keluar, selalu melihat yang jauh, sempurna, yang besar, tapi kita lupa dengan apa yang kita miliki, yang keluarga kecil ini aja dulu. Kalau kita bisa bahagia di sini kan insya Allah juga nanti ke depannya kita apapun bisa kita hadapi gitu. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong bisa dihadapi, tadi kalau kita lihat di trailer ya, teman-teman media juga mungkin sempat lihat Abah sama emak kok ada cekcoknya nih, ya kan? Cekcoknya apa? Karena biasanya setahu kami para penikmat keluarga Cemara, secekcok-cekcoknya ya pasti ada solusinya. Nah ini cekcoknya karena apa sih, Mak? Memang di sini mungkin ada sedikit, bukannya perubahan karakter sih ya, tapi perkembangan karakter dari emak ya. Dimana kan kalau di keluarga Cemara itu kan emak memang hanya hadir sebagai, bukan hanya hadir sebagai pemerhati, yang menyerap semua segala yang kejadian, tapi kemudian memberikan solusi. Sementara di keluarga Cemara ini kan memang ada perkembangan rasa, di mana akhirnya nambah lagi anak, terus tambah lagi masalah, tambah lagi emosi. Akhirnya di sini emak pun juga bersuara lah. Gitu. Tapi kan juga di sini bersuara bukan berarti selalu untuk bertikai dan tidak ada ujungnya gitu loh. Ternyata dengan bersuara di sini juga kita malah jadi diberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi gitu, karena komunikasi yang ternyata selama ini merasa bahwa udah menjadi keluarga lo pasti ngerti dong Mbak gitu kan. Emak juga nggak usah ngomong lagi udah harusnya mengerti, ternyata enggak gitu kan. Ada betul, justru berujung ke solusi gitu ya. Nah itu kira-kira ada ya solusinya. Pegang dong anaknya, jangan emak terus. Itu petikannya ya. Thank you ya Mak. Boleh coba dong. Aduh sampai gitu dulu. Sampai gitu. Sampai pengen nanya tadi. Ini yang kenyataan apa yang sorry. Ini sulit nih. Nanti repot nanti Eis ngejawabnya ya. Es Eis atau es Zara katanya gitu. Eis lah gitu ya. Coba Neng ceritain karakter Eis di keluarga Cemara 2. Kan tadi aku lihat kok udah ada cem-ceman nih Eis nih di film ini gitu. Coba boleh diceritain akan seperti apa karakter kamu Neng? Oke, jadi jujur Zara itu tumbuh bersama film Keluarga Cemara. Karena umurnya Zara ketika Keluarga Cemara 1 dan 2 itu sama dengan Eis. Jadi apa yang dirasain Eis sama apa yang dirasain aku. Makanya tadi dengar emak sama abang ngomong kayak ibu bapak aku. Gitu.
Iya, dan di sini tuh aku ngerasa lebih Eis di sini mungkin kalian akan lebih kenapa sih Eis? Gemes ya. Gemes Iya, sama iya. Eis. Kalau yang pertama kan kasihan Iya, Eis, gitu kan. benar. Beda banget. Iya, ini gemesin sih, bener sih, kayak susah banget ini gitu ya, kayaknya gitu ya. Tapi di situ serunya justru. Nah, kalau denger-denger lagi nih, Eis sama Ara emang musuhan di Keluarga Cemara 2. Lirikannya. Musuhan atau orang yang Iya. Gitu ya, sebenarnya problem Eis di Keluarga Cemara 2 ini banyak banget. Iya. Seumuran aku ini, aku berbicara sebagai beda setahun sih sebenarnya Eis sama Zara. Jadi Eis itu lagi sibuk banget untuk bagi waktu, dimana dia harus belajar, harus punya waktu sama keluarga, dia harus bisa ngimbangin main sama temen-temen, belum ada konflik sama temen-temen, konflik sama adik gitu. Dan aku pun merasakan itu di dunia nyata gitu kan. Iya. Aku ada punya kakak, aku punya adik. Oh, gitu. jadi Aku kamu si punya anak adik. tengah in real life. Betul, dan punya adik juga udah seumuran Ara, seumuran Agil. Ya gitu. ampun, oke. Dan aku ya kak, aku cukup relate dengan film Keluarga Cemara karena Iya. aku tuh anak tengah. Jadi kadang nggak diperhatiin gitu. Makanya bener kan? Dan kayak keluarga. Ayo bah. Ini yang kenyataan apa yang mana nih? Nah, itu dia. Jadi bagus juga sih ya gitu. Maksudnya Zara, aka Eis gitu, sekalian main di film ini karena ya kamu jadi belajar dan mendalami berbagai karakter juga ya. Betul, Karena di sini kamu jadi si teteh gitu ibaratnya. Tapi padahal sebenarnya in real life kamu si anak tengah. Tapi belajar juga banyak hal jadinya gitu ya. Betul. Aku tuh dari baca skrip Keluarga Cemara 1 dan 2 tuh pasti ada aja yang aku bilang ini tuh aku, ini aku. Jadi relate banget lah mungkin untuk anak-anak yang seumuran aku dan untuk anak-anak yang lagi ngalamin problem yang sama dengan Zara dan Eis. Pasti nonton ini akan kayak ini gue banget gitu. Pas ntar Zara bakal instastory kayak Eis sih gue banget lah, emang gue katanya. Oke, thank you ya Eis. Boleh tepuk tangan sekali. Wah, itu tuh ya. Sekali lagi golekannya. Gitu ya. Semua sih sebenarnya di Keluarga Cemara 2 ini ada part ngegemesinnya gitu. Ara pun ada part ngegemesinnya gitu ya. Ra, coba cerita sedikit Ra. Untuk di Keluarga Cemara ini apa aja sih hal-hal yang kamu alami gitu? Journey semacam apa di Keluarga Cemara si Ara ini miliki? Banyak sih. Jadi Ara itu di sini kecewa, patah hati dan sedih. Karena Teteh itu udah berubah banget sama yang dulu. Kamu juga nanti rasain apa yang kita rasain. Tuh ada lagi penggalannya. Buat yang ketiga kali ya. Iya kan, belum lagi. Terus yang ketiga udah kaya belum? Iya. Capek ya miskin mulu ya katanya. Yang capek usaha terus ya. Iya. Jadi yang dulunya bestnya Ara banget, terus sekarang jadi lebih perhatian ke temennya, sering mainnya sama temen-temen Teteh. Terus Abah yang kan sekarang Abah udah punya pekerjaan baru, jadi harus bolak-balik, terus nggak sempet punya banyak waktu untuk Ara, Teteh. Terus Emak yang harus ngurusin Agil dan harus kerja. Hebat sih Emak tapi keren. Ini woman empowerment jadinya ya. Keren emak gitu, bener sih gitu. Aku ngeliatnya juga emak keren banget. Ara itu jadi ngerasa kurang perhatian. Iya. Terus ya pokoknya gitu deh, sedih, kecewa, patah hati. Iya. Berkecamuk. Tapi masih ada senang-senangnya, yaitu punya teman baru. Ara punya teman-teman baru. Teman barunya Ara siapa nih? Salah kira-kira? satunya ada karakter cowok yang diperanin Muzaki. Oh ya. Jadi kita bakal main-main bareng, kita bakal bertualang bareng. Apa ya petualangannya? Tonton aja ya. Tuh catet. Nggak ngomongin karakter Romli ya yang diperanin sama Adul gitu ya. Kita emang kalau ngobrolin cowok yang ya adalah ruang lingkup cowok sama dia itu kan, kalau misalnya sampai dengan detik sekarang sama emak kita masih saling berkabaran, baru semalam tadi kemarinnya lagi
Itu masih terus ngobrol kan gitu, terus karena hubungan gue dan Ma ini udah nggak sebatas baru di sini doang, tapi udah lama juga. Nah, Eis sendiri adalah Abah selalu pengen tahu apa yang terjadi dengan Eis dan kehidupannya ya, gitu, perkembangan Eis sekarang gimana sampai sekarang Abah tahu Ringo ini tahu pacar Zara sekarang siapa, gitu ya. Itu dari kehidupan asli ya, kita tahu. Terus perkembangan sekolahnya Ara juga gimana, jadi kayak sebenarnya bukan kepo atau gimana sih, tapi harus tahu ya, kepo ya itu ya berarti ya. Jadi kayak ini bukan apa lingkungan yang cuma bisa saya jadiin teman kerja gitu, tapi saya harus tahu ini sampai gedenya nanti gitu. Maksudnya kalau nanti Eis mau nikah pun gitu ya, atau Ara juga nantinya ya, saya juga harus tahu cowoknya yang mana. Kayak gitu, bukan untuk melangkahi dari orang tuanya masing-masing, enggak, cuman harus tahu aja karena dan kepo. Iyalah. Dan kepo juga ya. Ya pokoknya dari semua lawan main saya paling kepo main ini. Sama di sini di film ini gitu. Terus kalau soal masalah perkembangan karakter dan segala macam sebenarnya sama sih kayak Ringo di kehidupan nyata, yang masalah itu tidak akan pernah selesai yang satu timbul masalah baru gitu. Terus sama-sama masih ngelihat kayak saya belum pernah ngerasain sebelumnya punya 2 anak seperti apa gitu. Sekarang punya 2 anak, punya anak tengah, emak juga belum pernah karena anaknya cuma 2 ya. Ada yang tengah gitu. Terus berarti Abah harus nambah. Iya, nanti saya lihat harga sekolah dulu sekarang. Kan udah ngomong tentang sekolahnya Ara udah tahu. Ada ya, ini udah dibayar, saya bisa sekolahin satu lagi. Aman. Terus perkembangan karakternya adalah kan sebenarnya masalah Abah ini tuh bukan masalah keluarga, Abah juga punya masalah sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita tahu dari pertama, bukan Abah sempat terjebak kan ke dalam keegoisannya untuk kalau semua ini adalah tanggung jawab Abah. Kalau misalnya kita tahu di ending film, Eis mengeluarkan kata-kata yang sakti, gitu, kata-kata yang sakti yang akhirnya menyadarkan Abah kalau ini sudah adalah semua bukan masalah Abah, tapi adalah masalah keluarga. Itu yang selalu diingatkan sama setiap anggota keluarga yang ada di sini. Jadi apa perbedaannya sekarang? Ini adalah, hai, kamu sudah pipis? Udah? Gak pakai mic juga, Bang. Oh iya kan. Terus ya ini adalah masalah baru yang timbul lagi, yang Abah semakin berhati-hati karena punya pengalaman sebelumnya yang akhirnya menanggungnya adalah seluruh keluarga. Jadi mungkin tindakan di film yang kedua berarti adalah Abah yang lebih berhati-hati. Tetapi udah berhati-hati aja selalu tetap ada masalah itu tuh ada aja gitu loh. Jadi masih dengan Abah yang naif seperti sebelumnya, dan Abah yang suaranya agak lebih gede lagi. Makin lama makin kecil ya. Lagi mencoba berwibawa tapi kayak dikecilin ya. Oke, terima kasih Abah.